Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang memulai konsep penelitian. Mungkin di antara kita yang baru memulai untuk melakukan penelitian seringkali merasa kesulitan. Hal ini dialami oleh banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa saya bingung mau meneliti tentang apa. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan yang tidak usah terlalu rumit. Contohnya adalah bahwa penelitian itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat teorinya, maka kita akan kesulitan untuk praktek. Ada misalnya penelitian itu diharuskan dengan kriteria tertentu. Memang iya, karena penelitian kita harus dilandaskan pada penelitian ilmiah. Nah, tapi di sini saya tidak akan bahas tentang penelitian ilmiah. Bahasan tentang penelitian ilmiah silahkan lihat di bahasan tentang metodologi penelitian. Di sana bahasan tentang penelitian ilmiah. Tapi di sini saya akan memulai dengan hal yang simpel, bagaimana kita ingin menentukan konsep penelitian kita. Kasus yang banyak terjadi ketika kita sebagai mahasiswa diminta untuk melakukan penelitian dalam rangka membuat tugas akhir. Banyak yang akhirnya bertanya bahwa saya ngambil judul ini boleh atau enggak? Saya ngambil judul yang B boleh atau enggak? Nah, ini terjadi karena sebagian mahasiswa itu seringkali melihat atau mencari judul-judul penelitian. Padahal yang namanya penelitian kita tahu berawal dari permasalahan, bukan dari judul. Memang di laporan penelitian judul ada di awal, tetapi untuk mendapatkan judul itu kita mulai dari adanya permasalahan. Sehingga ketika kita pergi ke perpustakaan, searching di internet dan seterusnya, jangan hanya mencari judul-judul penelitian semata. Karena bisa jadi judulnya bagus, ternyata tidak ada di objek yang kita teliti permasalahannya. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita misalnya datang ke perpustakaan, datang ke tempat lain yang menyediakan hasil penelitian, maka yang harus dicari sebenarnya permasalahan. Karena yang namanya permasalahan bisa dicari dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, biasanya terlihat dari adanya keterbatasan penelitian. Nah, permasalahan bisa muncul dari keterbatasan penelitian. Memang iya, tetapi itu bukan menjadi yang utama bagi kita yang masih pemula. Bagi kita, untuk mendapatkan permasalahan, kita lihat dari fenomena. Apa itu fenomena? Fenomena adalah hal-hal yang secara real bisa terlihat. Contohnya misalnya tidak usah jauh-jauh, kita ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya saya menemukan ada tembok yang retak-retak misalnya. Itu fenomena yang terjadi. Permasalahannya bisa jadi masalah keawetan, masalah bahan, masalah apa, dan seterusnya. Atau contoh yang lainnya, misalnya kita melihat fenomenanya adalah, kita contoh kasus ketika mahasiswa. Jam 8 ada jadwal kuliah sampai jam 1 misalnya. Yang terlihat bahwa mahasiswa jam 9 masih banyak yang ada di selasar, belum masuk kelas.
Itu fenomena yang terlihat. Permasalahan bisa didekatkan ke banyak hal. Bisa jadi mahasiswa bergerombol, fenomena mahasiswa yang jam 9 masih ada di luar kelas, bisa jadi karena indikasi bahwa masalah disiplin, bisa. Masalah motivasi, bisa juga. Atau masalah-masalah yang lainnya. Tidak harus dikaitkan dengan mahasiswanya. Mungkin bisa juga tentang dosennya, bahwa kinerja dosennya ya tidak sesuai dengan jadwalnya, atau karena banyak dosen yang tidak hadir dan sebagainya. Banyak hal yang muncul sehingga kita bisa mendapatkan permasalahannya. Nah, pertanyaannya, ketika kita belum mendapatkan permasalahan, sulit untuk menemukan permasalahan, menentukan permasalahan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin karena kita tidak punya permasalahan. Saya rasa kalau berkaitan dengan hal itu kurang bisa diterima. Masa sih kita tidak bisa punya permasalahan? Atau yang kedua, kita terlalu banyak permasalahan sehingga bingung mau ngambil yang mana. Saking banyaknya permasalahan. Nah, biasanya banyaknya pilihan permasalahan yang muncul itu juga bukan hal yang mudah. Sehingga dalam penelitian itu diperlukan kerendahan hati, kerelaan kita untuk bisa memilah mana permasalahan yang paling utama. Bukan perkara mudah kalau kita diminta untuk membatasi diri. Justru disitulah sebenarnya kunci dari keberhasilan kita dalam menemukan permasalahan. Dari sekian banyak permasalahan yang ada, yang mungkin bisa kita lihat muncul dari fenomena lapangan, kita harus membatasi diri pada permasalahan yang paling pokok. Pembatasan diri ini penting karena kita harus mengacu pada kaidah penelitian bahwa salah satunya menganut asas simplicity. Kita permudah. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang berat. Sehingga kita perlu membuat sesuatu menjadi lebih gampang. Caranya ada dua. Satu tadi udah fenomena. Nah, kalau kita sudah mendapatkan permasalahan, langkah yang berikutnya adalah kita mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang kita munculkan tadi. Tidak harus detail, tetapi secara umum aja. Misalnya, gampangnya kita cari 3 jurnal. 3 jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul. Kalau misalnya fenomenanya banyak mahasiswa yang di jam kuliah masih ada di luar, mungkin kita akan lebih mendekatkan diri pada masalah motivasi mereka. Jika permasalahannya adalah motivasi, carilah jurnal yang berkaitan dengan motivasi. Jangan lihat dulu apa hasilnya, bagaimana efeknya, apa penyebabnya, dan seterusnya. Jangan dulu. Kita cari jurnal itu. Nah, kalau sudah dari jurnal, kita juga harus tahu referensinya. Jangan sampai kita berbicara tentang permasalahan motivasi, tapi tidak tahu apa itu motivasi. Sehingga dukungan dari teori dan dukungan dari penelitian yang ada itu
bisa digunakan sebagai landasan bahwa permasalahan itu memang benar-benar ada. Itu dari sisi teori. Nah, sisi yang lain yang tidak kalah penting adalah penalaran logis yang terjadi di lapangan tadi, fenomena lapangan, bahwa motivasi menjadi permasalahan dengan adanya fenomena mahasiswa tidak masuk kelas ketika jamnya memang sudah mulai. Atau permasalahan lain boleh. Contohnya, ketika banyak motor parkir di sebuah toko misalnya. Nah, di situ fenomena yang terjadi bisa dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Boleh jadi permasalahannya adalah minat beli yang tinggi. Bisa juga loyalitas atau variabel-variabel lain yang bisa dikaitkan dengan fenomena tersebut. Sehingga mau tidak mau kita sudah menemukan permasalahan. Permasalahan kita sudah dapatkan. Teori penelitian terdahulu sudah kita dapatkan sebagai pendukung. Yang berikutnya adalah cari bukti empiris adanya permasalahan tersebut. Nah, bukti empiris bisa dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk apapun yang membuktikan bahwa memang permasalahan itu terjadi. Apakah bukti empiris sama dengan fenomena? Ada kalanya fenomena itu sama dengan permasalahannya. Ada juga yang fenomena berbeda dengan permasalahannya. Sehingga bukti empiris harus disesuaikan dengan permasalahan. Nah, kalau kesulitan mendapatkan bukti empiris, contoh motivasi, tidak ada tentang motivasi siswa. Kalau prestasi mungkin bisa dilihat dari nilai-nilai mereka, tapi motivasi tidak ada. Nah, untuk mendapatkan data empiris bisa dilakukan dengan survei pendahuluan, berikan kuesioner yang simpel, jawaban cukup iya atau tidak, berikan kepada beberapa orang untuk mendapatkan bukti empiris. Data dari penelitian pendahuluan itulah nantinya akan disusun sebagai tabel atau grafik yang menunjukkan memang ada permasalahan tersebut. Kita lanjutkan. Kalau kita tadi sudah mendapatkan permasalahan utamanya, yang berikutnya adalah kita kembali ke objek yang kita teliti. Dengan observasi, kita bisa menilai faktor potensial yang mungkin menyebabkan permasalahan tersebut. Ungkapkan sebanyak-banyaknya apa yang berpotensi menyebabkan permasalahan itu. Di sini diperlukan penalaran logika. Kenapa? Kalau kita hanya mendasarkan pada teori, sifatnya akan menjadi kaku. Oleh karena itu, yang tidak kalah penting dalam melakukan penelitian adalah membuat penalaran logis. Nah, caranya gimana? Lihat di fenomena yang ada. Lihat di objek yang ada. Apa yang kemungkinan menyebabkan permasalahan itu. Sekecil apapun kemungkinannya, silahkan kemukakan. Permasalahan sudah kita dapatkan. Potensi penyebabnya banyak sekali kita dapatkan. Langkah selanjutnya adalah kita membatasi pada faktor potensial yang paling utama. Caranya adalah dengan melihat data yang ada, atau kalau enggak, kecenderungan yang ada. Misalnya,
motivasi itu cenderung naik, arah kurvanya ke atas. Kalau memang kondisinya seperti itu, maka faktor potensial yang kemungkinan besar menjadi penyebab adalah faktor potensial yang kecenderungannya sama atau justru berbanding terbalik. Demikian juga ketika misalnya permasalahannya itu kecenderungannya turun, penjualan yang turun misalnya. Faktor potensial adalah yang dicari yang sama-sama kecenderungannya turun atau justru sebaliknya. Penjualan turun kecenderungannya, padahal promosinya cenderung semakin besar. Itu patut diteliti. Atau penjualannya turun, potensi yang muncul apa? Produknya, kualitasnya semakin turun juga. Sejalan, itulah yang kita ambil. Itu dari sisi objek penelitian. Kalau kita sudah menetapkan faktor potensial yang menjadi faktor utama, langkah berikutnya adalah carilah jurnal yang membahas tentang faktor potensial utama itu terhadap permasalahan utama yang ada. Jadi carilah jurnal. Kalau kita membuat faktornya, misalnya ada 3 faktor A, B, C terhadap D, berarti carilah masing-masing 3 jurnal yang di dalamnya membahas tentang faktor A terhadap D, itu 3 jurnal, faktor B terhadap D 3 jurnal, faktor C terhadap D 3 jurnal, tanpa kita meneliti lebih lanjut apakah faktor itu di hasil penelitian yang ada, di jurnal yang ada itu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Tidak masalah. Justru nanti itulah yang akan kita pakai untuk membuat konsep penelitian kita. Faktor potensial, permasalahan utama, fenomena, bukti empiris, artikel pendukung sudah kita dapatkan. Disitulah kita bisa mulai menuangkannya dalam sebuah konsep penelitian. Disinilah awal untuk membuat usulan penelitian. Ini tahap awal pembahasan kita tentang memulai penelitian, usulan penelitian atau laporan penelitian. Untuk menuangkannya dalam konsep sebuah usulan, nanti akan kita bahas di pembahasan yang lainnya. Sebagai pengantar, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.